Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. The Honorable Mrs. Siti Shakira SPD and all my friends. And we are from Group 2. We will present about connected papers. And this our group members, there are me, Luciana, and then Fahmi Fatur Rahman and Devina Aurani. And we have several contents. The first is what is connected server, and then how connected server is used, the strength of connected servers, the weaknesses of connected servers, the features of connected servers, and how recommended connected servers to be used in academic context. And for the first presentation, will be presented by Devina. Will be presented by Fahmi. For Fahmi, time is yours. Alright. Okay, thank you, Mas Anta, for the time. So what is connected papers? So connected papers defines itself as a unique visual tool to help researchers and applied scientists find and explore papers in their field of work. Jadi intinya connected papers ini sebuah alat untuk membantu para ilmuwan atau peneliti untuk menemukan dan mengeksplorasi makalah-makalah atau karya tulis ilmiah untuk dijadikan referensi bagi peneliti mereka sesuai dengan bidang penelitiannya. Jadi connected papers ini dapat menghasilkan hasil apa yang kita cari itu berupa sebuah grafik. Setelah kita masukkan artikel atau paper atau judul yang kita menjadi sumber utama, tool ini akan menganalisis sekitar 50.000 makalah atau karya tulis ilmiah dan memiliki tautan terkuat ke hasil atau ke makalah asli. It leverages advanced algorithms and visualizations to help users understand the relationships between research papers, especially in the fields of science, technology, and academia. Ada yang menarik dari sejarah dalam pembuatan connected papers ini. Connected papers ini awalnya adalah sebuah proyek akhir pekan dari 3 pemuda, yaitu Alex Tarnavsky, Eitan Edi Smolansky, dan Itai Kanan Harpas dari Israel. Ya, jadi ketika teman tersebut menyadari bahwa proyek yang mereka buat itu sangat berguna bagi koleganya atau teman kuliah mereka. Jadi mereka memutuskan untuk menyediakannya secara umum. Baik, yang selanjutnya. Jadi how to connect papers is used. Pada umumnya ini sama saja seperti Google Scholar atau yang lainnya. Jadi untuk menemukan sebuah karya tulis ilmiah menggunakan AI. Yang exploration of connected papers merupakan sebuah interface awal dari connected papers. Jadi kalian tinggal masukkan kata kunci atau DOI yang menurut kalian itu menjadi sumber utama bagi penelitian kalian. Nah, ini juga terkonektif kepada Semantic Scholar, lalu ada arsip, lalu yang ketiga ada PubMed. Jadi itu merupakan alat untuk search engine bagi menemukan karya tulis ilmiah. Yang selanjutnya, nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwasannya connected papers ini dapat menemukan sebuah karya tulis ilmiah dalam berupa grafik. Nah, itu merupakan sebuah grafik yang ditampilkan oleh connected papers. Jadi awalnya kalian masukkan origin papers atau kata kunci dari topik kalian. Lalu yang kedua
yang baik itu merupakan CP graph. Nah, itu merupakan makalah-makalah yang saling terkoneksi antara makalah satu dengan makalah yang lain, entah itu dalam penulisannya atau penulisnya atau dari topik yang dicari gitu. Itu saling berkaitan atau berkoneksi. Lalu ada ini juga dapat menganalisis sebuah detail of selected paper. Jadi dapat menganalisis judul, terus volume isu, lalu penulisnya, dan ada juga abstraknya. Jadi seperti Mendeley, jadi dapat menganalisis detail-detail dalam sebuah paper tersebut. Mungkin dicukupkan dari sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Right, Mami, thank you for the explanation and for the next presentation. Will be presented by Coordinator Officer. Thank you, Nurjana, for the time. I will explain the strength and weaknesses of connected papers. The first is comprehensive database. Jadi di connected papers ini kita bisa mengakses makalah atau jurnal artikel di connected papers ini. Mungkin seperti yang sudah dijelaskan oleh kami, sama seperti Google Scholar, Akademia Edu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Visual Maps. Jadi di connected papers ini ada ada petanya. Misalnya misalnya kita ingin mencari tentang K-pop industri, si keywords-nya teh. Terus ada misalnya di situ kayak yang tadi dijelaskan oleh Fahmi, kayak jamur-jamur itu yang bulat-bulat bisa ditulis oleh Hajar 2012, Ismail 2022, oleh Sulaiman misalnya 2015 seperti itu. Yang ketiga user friendly interface. Jadi bisa digunakan dengan mudah oleh para pengguna. Apalagi kita sebagai generasi milenial pasti bisa, bukan generasi milenial, Gen Z bisa mengaksesnya. Yang keempat yaitu collaboration, seperti dalam judulnya yaitu connected papers. Jadi bisa terhubung dengan satu penulis dengan penulis yang lain. Seperti Hajar 2016 misalnya langsung gitu semua penulis di situ ada siapa saja penulisnya. Dan yang kelima yaitu time efficiency. Jadi waktu kita bisa efisien dalam mengakses makalah tersebut. Jadi langsung misalnya tadi judul di kiri langsung misalnya ini jurnal ini tentang ini nih, misalnya tentang jadi kita langsung kebuka gitu isinya apa. The weaknesses of connected papers, yang pertama yaitu limited sources. Jadi karena mungkin premium, jadi sumbernya tidak terlalu luas. Baik, halaman kedua yaitu subscription cost. Jadi memerlukan biaya untuk mengakses jurnal tersebut, mungkin harus premium atau tidaknya. Yang terakhir yaitu potential inaccuracy. Jadi visual yang tersedia yang ada pada jurnal tersebut tidak selamanya akurat, tidak selamanya sesuai dengan jurnal yang tersedia di dalam connected papers tersebut. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada negara. Baik, terima kasih Devina atas penjelasannya. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang key features of connected papers. Pertama, free access and availability. Connected paper is free online tool. That means we can use it without any cost. But untuk kita mendapatkan lebih lengkapnya, kita bisa melakukan premium. Lalu yang kedua yaitu paper graph visualization. Connected papers ini mempunyai search icon yang dimana kita bisa input keywordnya atau outdoor atau title yang ingin kita cari untuk mendapatkan spesifik topik atau spesifik papers. Lalu yang selanjutnya itu paper detail. Jadi ketika kita mengklik jurnal atau artikel tersebut, kita bisa
mendapatkan informasi-informasi tentang jurnal tersebut. Lalu selanjutnya bookmarking and saving papers. Kita bisa mengunduh atau menyimpan jurnal atau artikel yang kita inginkan. Selanjutnya. Lalu selanjutnya, how recommended connected papers to be used in academic context. Pertama, efficient literature review. Dengan menggunakan connected papers dapat membantu kita dalam melakukan literatur review. Lalu yang kedua, access to original source. Jadi dengan connected papers ini memberikan akses ke sumber asli karya ilmiah tersebut. Lalu yang ketiga, staying updated. Connected papers ini kita bisa mendapatkan informasi atau tren terbaru pada suatu bidang studi. Sebelum ke sesi conclusion, kita melakukan sesi Q&A session. Untuk yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan dan sebutkan nama dan NPM. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Silakan Miranda. Izin bertanya, tadi sempat dengar kalau connecting papers itu agak mirip sama Google Scholar ya. Kalau di Google Scholar itu kan udah ada citationnya ya dari berbagai jenis ya itu kan. Nah kalau di connecting papers ini memuat citation juga nggak? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Pertanyaan Miranda akan dijawab oleh Divina. Baik, izin menjawab Miranda. Tadi pertanyaannya apakah di connected papers secara umumnya sama seperti jurnal apa ya? Ya, seperti Google Scholar yang lain. Menurut sependek pengetahuan saya, di connected papers ada sitasi seperti di Google Scholar dan ResearchGate dan lain-lain. Namun untuk sitasi APA 7 setengahnya nggak tahu ada atau enggak. Mungkin nanti saya akan mencari lebih lanjut tentang hal tersebut. Baik, terima kasih Miranda. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, di sini saya akan menyimpulkan presentasi hari ini. In conclusion, connected papers offer valuable benefit to researchers such as a comprehensive database, user-friendly interface, visual maps for easy comprehension, and the ability to facilitate collaboration and save time during the research process. However, it does have some limitations, including not covering all academic sources, potential subscription, cost for certain features, and the possibility of visual representation not fully capturing the nuances of academic relationship. Overall, connected paper is a powerful tool for simplifying literature review and staying up to date with relevant publication, improving the efficiency and effectiveness of research. Though users should